2019 awal saya berdoa, Tuhan bawa aku di tempat di mana Engkau berada. Lalu saudara, saya dapat satu peneguhan. Tuhan itu berkata kepada saya, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. 2019 awal saya bilang sama suami saya, Tuhan itu bicara sama saya untuk ambil alih dunia media bagi penginjilan. Suami saya bilang kalau dunia media itu berarti TV. Kalau TV berarti bagaimana ya? Ya coba kita cari TV swasta yang ada di Jakarta. Saya pergi punya kenalan beberapa teman yang ada di stasiun TV swasta di Jakarta. Saya tanya kalau saya mau siaran tuh gimana caranya? Dia bilang bisa ibu syuting minimal 10 episode, satu episode 6 juta. Syuting di studio kami pakai peralatan kami, semua dari kami, tapi satu episode 6 juta dan ibu harus punya 10 episode, berarti 60 juta. Saya tanya, itu sudah bisa tayang? Belum Bu, nanti ada bagian audisi. Kalau itu bisa gol, ibu siaran, kalau enggak ya enggak. Jadi uang saya 60 juta ya enggak kembali. Saya bilang, yang pertama saya nggak punya uang 60 juta. Yang kedua, itu belum pasti tayang. Bagaimana ya Tuhan? Lalu akhirnya saya mundur teratur. Karena memang tidak ada kemampuan kami. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau. Tapi tunjukkan cara kemana Tuhan mau bawa saya. Satu kali saya di Bali, saya dengan mami saya, kami mau ketemu orang, kita ketemu di satu kafe. Saya lihat di situ mereka lagi syuting, saudara. Saya tanya sama produsernya di samping meja saya duduk, Pak ini lagi syuting buat apa? Oh kita mau bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh emang bikin TV di YouTube? Saya bilang. Oh bisa Bu, sekarang itu semua sudah beralih ke YouTube. Artis-artis semua beralih ke YouTube. Saya menangkap itu saudara dengan luar biasa. Saya langsung bilang, oh berarti saya bisa ya bikin TV di YouTube. Itu produsernya melihat ke saya dengan muka yang agak-agak ngajak berantem. Dia lihat saya sambil ngomong gini, ya semua juga orang bisa, tergantung ibu punya konten apa. Saya bilang biasa aja keles. Saya ini kan cuma nanya. Terus akhirnya dia bilang, saya bilang gini sama dia, Pak itu kan Bapak lagi buka YouTube, coba ketik nama saya Pak di YouTube. Oh ada ibu, enggak sih, ada beberapa gereja angketin saya. Namanya siapa ya? Saya sebut nama Debbie Basir. Dia buka, dia bilang, oh ini ada, oh itu pendeta ibu, iya. Ini ada khotbah-khotbah ibu yang nonton itu sudah ratusan ribu, berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Berarti saya bisa bikin YouTube. Bisa Bu, baru mukanya agak-agak gimana gitu. Jadi saya pulang, saya bilang sama suami, ayo kita syuting yuk. Suami saya bilang, apalagi nih? Kamu tuh mau ngapain? Saya tuh kayaknya dapat nih Tuhan ngomong media itu ini YouTube. Kata dia, kita nggak punya peralatan loh. Kita pakai HP aja, iPhone sudah cukup. Nanti kita syuting cari-cari cahaya matahari, jadi nggak usah beli lighting. Akhirnya saya mulai bikin YouTube, kita syuting dengan peralatan yang ada. Kadang pinjam teman dan lain sebagainya. Waktu saya mulai angkat saudara, itu ada beberapa hamba Tuhan, ya. Pendeta itu ngomong begini, pendeta-pendeta zaman now bukan cari jiwa malah cari subscriber. Dia pikir subscriber itu bukan jiwa, dipikir kambing keles. Saya cuma waktu itu ngelus dada aja, ya ampun ya kok kayak begini ya. Tidak ada yang tahu 2020 akan datang pandemi kan. Saya dapat dari Tuhan waktu itu. Tuhan bilang 2020 aku akan memberikan kepadamu tuayan bangsa-bangsa, bukan hanya tuayan bangsa-bangsa tapi berkat bangsa-bangsa. Saya cerita lagi ke suami saya ngomong gini, opo meneh, bagaimana caranya dapat tuayan bangsa-bangsa, apalagi berkat bangsa-bangsa. Tapi Tuhan itu mendorong, cepat siapkan wadah, karena aku akan bergerak. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi 2020. Saya hanya taat bikin saudara apa yang Tuhan suruh. Nggak peduli orang mau bicara apa, orang mau ngomong apa, ya cari subscribe itu nggak gampang. Yang sudah coba-coba bikin itu berapa banyak? Tadi Pak Pendeta bilang berapa Pak subscribe-nya? Ya cari satu aja itu susah kan.
lakukan. Di tengah masa pandemi, tiba-tiba ketika orang nggak boleh beribadah, YouTube saya satu hari nambah 1000 subscriber satu hari. Kok nggak wow ya? Udah biasa aja loh. 1000 loh. Padahal itu YouTube ngomong ya, kalau ada orang punya channel seminggu 1000 itu pasti hacker. Punya saya dihacker sama malaikat. Satu hari nambah 1000. Sekarang 600.000 kurang 5.000 saudara. 5.000 lagi mencapai 600.000 subscriber. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan. Dan memang benar-benar musim baru itu Tuhan lakukan. Tidak ada yang menyadari. Bahkan gereja juga tiba-tiba kaget ketika itu terjadi. Orang nggak boleh beribadah. Kita semua kaget. Saya percaya pandemi kemarin itu adalah sebuah musim yang baru. Dan kita siap atau tidak, kita mau atau tidak, ketika musim baru itu terjadi, yang pertama engkau harus peka dan nangkap apa maksudnya Tuhan. Tidak bisa ditengking, itu pandemi kemarin nggak bisa. Siapa yang mau tengking? Orang bilang, Bu, ya doa Bu supaya pandemi selesai. No, waktu Tuhan. Kita bicara tentang musim yang baru, jangan saudara berpikir itu hanya yang enak yang akan datang. Amin. Namanya musim baru, kita nggak tahu. Tetapi di dalam segala musim, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia sanggup membalikkan keadaan semudah dengan dia hanya berfirman. Bukan berarti musim baru itu enak. Apa yang ada di depan mata kita nggak pernah tahu, kayak pandemi kemarin. Tapi saya melihat orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap musim, mereka mengalami naik level saudara. Bukan soal musimnya apa. Jangan engkau berpikir bahwa waduh ini musim, ya aduh musim baru itu bicara tentang yang enak. No. Setiap musim akan Tuhan izinkan terjadi. Tetapi makanya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Bukan soal lembahmu apa, bukan soal musimmu apa. Dengan siapa engkau berjalan itu penting. Katakan amin. Amin. Saudara, apa yang harus kita siapkan? Tadi Pak Agam sudah menyatakan ada hal yang harus kita prepare, yang kita siapkan. Yang pertama, kantong itu bicara tentang hidupmu. Engkau tidak akan pernah bisa melihat penyertaan Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa melihat pembelaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kalau kantong hidupmu tidak engkau rubah dengan kantong yang baru. Pada zaman Yesus, orang mengambil anggur ditaruh di kantong kulit. Kantong kulit itu terbuat dari apa? Dari hewan. Ya, kenapa harus kantong kulit yang baru? Karena dia masih ada kandungan minyak di dalamnya, lemak. Dan ketika anggur itu berfermentasi, ya dia bisa mengikuti ya seberapa kencang anggur itu menghasilkan fermentasi di dalamnya gas. Karena kantong kulit ini baru, dia punya kandungan minyak itu masih banyak. Bagaimana membuat kantong kulit? Yang pertama, hewan itu harus disembelih. Diambil semua daging, lemaknya, dicukurin, itu tidak enak. Lalu dijemur, saudara. Ketika kantong itu siap, baru dipakai untuk meletakkan. Tuhan tidak akan mungkin mengangkat hidupmu, memakai engkau. Dia tidak mungkin menaruh anggur yang baru dalam hidup kita kalau engkau masih berjalan dengan hidup yang lama. Amin, saudara. Karena itu yang masih suka selingkuh bertobat. Bilang amin yang kencang. Amin. Saya baptis ulang kalau ada yang masih suka selingkuh. Saya rendam 25 menit. Biar engkau buka mata langsung dengan Bapa di surga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Amin. Bagaimana kita bisa bicara menggarami kota kalau orang Kristen sendiri, pendeta-pendeta sendiri masih jatuh bangun dalam perselingkuhan? Bertobat. Amin. Saudara yang ikuti saya kemarin di Israel, ada seorang kesaksian dari seorang bapak kan. Dia bilang, saya tuh benci banget sama khotbahnya Bu Dewi itu. Kalau istri saya putar, saya tutup kepala saya dengan bantal. Jadi saya nggak suka dengar khotbah ibu. Tapi satu kali pas saya lagi istri saya dengar nancep di kuping saya. Ibu pas ngomong, siapapun yang mau hidup diberkati, mengalami berkat Tuhan, kesembuhan, kau harus hidup kudus. Salah satunya, jangan
terikat dengan film porno. Dia bilang itu langsung nancep ke otak saya dan ke jiwa saya. Saya ini hobi sekali nonton film porno. Yang hobi di sini tidak usah angkat tangan. Bertobat saja di dalam hati. Bilang amin. Tidak akan mungkin engkau mengalami musim yang baru kalau engkau masih hidup dengan kantong kulit yang lama. Tinggalkan semua dosa. Buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menggarami kota ini kalau kita sendiri, saudara? Maaf ya, orang Kristen hari-hari ini, engkau itu masih hidup di bawah rata-rata. Makanya kita ini gak pernah berdampak dengan setan. Kita harus menjadi orang Kristen yang berdampak bagi kerajaan Allah dan juga berdampak bagi kerajaan setan. Ketika setan tahu engkau datang, dia gemetar. Katakan amin. Jangan setan tahu engkau datang, setan bilang temannya kita. Makanya orang Kristen di gereja kalau nyanyi pintar, kita buat iblis gemetar. Iblis bilang pret. Ya apa ya? Nah itu tobat. Ya di gereja nyanyi pintar, kita buat iblis gemetar, sampai di rumah iblis buat kau gemetar. Ya bertobat saudara. Kenapa Alkitab berkata di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi kita yang pertama itu mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Yang kedua, saksi kita siapa? Setan. Setan tuh bisa lihat saudara, tapi saudara nggak bisa lihat setan. Mau sehebat apapun pelayanan saya di mimbar ini, kalau saya hidup tidak melakukan firman, sorry, saya jadi bulan-bulanannya setan. Setan akan ngomong, biar aja dia ngomong. Tidak berdampak apa-apa. Kenapa kita bisa berkhotbah dan orang bertobat? Karena pengkhotbah itu sendiri dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Banyak yang cuma pintar berteori. Sorry, engkau pintar berteori di mimbar ini, ada mata Tuhan yang melihat hidupmu. Kita berbicara tentang memenangkan kota. Saudara, ada roh teritorial di atas sebuah kota. Engkau tidak akan pernah mungkin bisa menggetarkan setan kalau engkau sendiri masih hidup menjadi cengkeraman setan. Bereskan hidupmu, bereskan hidup kita, saudara. Makanya saya sering cerita, saudara ya, itu orang Kristen, saudara ya, sama setan takut. Ya ada pendoa cerita sama saya, di rumah saya itu ada setannya, Bu. Terus ibu hidup satu rumah sama setan. Iya, Bu, saya kalau turun ke bawah dia duduk di sofa. Bentuknya hitam besar gitu. Terus ibu buat apa sama setan itu? Saya permisi saya gak ganggu kamu loh. Saya mau ke dapur. Sampai saya tanya, itu yang punya nama sertifikat rumah ibu atau setan? Kenapa ibu permisi sama setannya? Aneh ya saudara. Kita tidak akan pernah berdampak apa-apa. Dan sorry saudara, engkau mau tengking setan sehebat apapun, kalau engkau sendiri masih ada dalam cengkeraman setan, hidupmu, hidup kita tidak akan berdampak apa-apa. Gak mungkin kita berdampak apa-apa. Pelayanan kita percuma, gak usah pencitraan lah. Tuhan juga melihat kok hidup kita. Amin apa amin? Ya, tinggalkan semua yang tidak berkenan itu. Kalau engkau mau melihat penuh yang terjadi di atas kota ini, ayo kita semua mau berkata, Tuhan kami mau mengalami musim yang baru itu. Kami persiapkan hidup kami menjadi kantong kulit yang baru itu, untuk engkau curahkan anggur yang baru lewat hidup kami. Kalau engkau hidup dalam pertobatan saudara, orang ketemu engkau bisa nangis loh. Engkau gak perlu ngomong apa-apa. Saya keheran hari-hari ini, saya ketemu orang di bandara, dia lari saudara sama saya, Ibu Debbie udah nangis bercucuran air mata. Kenapa? Ibu khotbah, ibu semua perkataan ibu sampai menguatkan saya di tengah masa pandemi. Suami saya meninggal COVID, Bu. Saudara, kalau engkau mau hidupmu berdampak, nggak ada cara lain, hidup di dalam kekudusan. Yang engkau perkatakan itu membuat setan gemetar. Tidak usah engkau tengking-tengking, sibuk menengki. Kemarin saya bicara di JDN, saudara, ya di Jakarta. Saya bilang nih pendoa-pendoa ini ya paling banyak di gereja itu pendoa-pendoa itu orang aneh. Ya kita perlu bertobat. Lihat patung kodok ditengking. Ya
Dia ajak saya, Bu, ayo Bu, kita tengking itu patung kodok. Saya bilang, kenapa kau mau tengking itu patung kodok? Dia diam-diam di situ. Itu kodok lambang persinahan, Bu. Mending kau layani suamimu supaya kodok itu tidak pindah ke suamimu. Karena ini pendoa saking rohaninya. Suaminya mendekat, dia tengking dalam nama Yesus. Ini suaminya, saudara. Suami ditengking, saudara. Saking rohaninya, saya juga bingung. Ya, akhirnya benar suaminya pendeta, istrinya pendoa. Suaminya konseling sama ibu-ibu. Waktu itu saya udah bilang, kalau ada ibu-ibu konseling apalagi masalah rumah tangga, kasih ke saya aja. Saya sama-sama perempuan, dilarang keras pendeta laki-laki konseling sama wanita. Tadinya awalnya konseling jadi konsleting. Iya Pak ya. Nah, Bapak pendeta bilang amin. Gak ada yang berani. Saudara jangan coba-coba karena nggak ada dari kita nih yang kuat. Nggak ada. Bener akhirnya saudara yang dikonselingi ini cerai sama suaminya, Pak pendeta cerai sama istrinya. Ngeri kan? Udah gitu salahin setan. Saya bilang apa? Saya bilang itu kodok. Kau jangan tengking-tengking di situ tuh kodok. Lebih baik engkau bertindak jadi istri yang bijaksana, urusi rumah, urusi laki, urusi suami, layani. Tapi orang Kristen itu kebanyakan aneh. Karakternya nggak berubah, di luar sok mau sekelihatan sakti. Akhirnya jadi bulan-bulanannya setan. Nanti yang disalahin juga setan. Halo, padahal setan bilang, jangan salahin gua terus, karena manusia lebih setan dari setan. Ya Pak ya. Nah itu, yang iya kenceng banget tuh siapa dari tadi ya? Oh itu Bapak ya. Bapak sudah subscribe channel saya? Nah belum, pulang subscribe channel saya ya Pak. Ya, itu yang ianya kenceng nanti dapat door prize itu. Saudara, ayo kita siapkan hidup kita. Tuhan itu nangis melihat gerejanya. Padahal Tuhan bilang, aku sudah mau datang. Aku datang, tapi tubuhku nggak siap. Adakah iman aku dapat? Bagaimana kita mau memerintah bersama dengan Tuhan? Kita sendiri ini aja di pandangan Tuhan. Orang-orang Kristen zaman now nggak ada yang berdiri menjadi prajurit. Nggak ada, apalagi di jenderalnya Tuhan boro-boro. Ya semua cuma jadi rakyat jelata di hadapan Tuhan yang tidak ada dampak apa-apa. Makanya setan ketawa, setan bilang biarin aja gereja penuh. Nggak apa-apa gereja penuh, yang penting mereka tidak melakukan firman. Ya, kenapa saudara? Sekarang tuh setan udah nggak bekerja di gereja, dia cuma kontrol. Setan bilang gak usah diganggu, kontrol aja, lancar coy, lancar. Gedung penuh, penuh. Gak apa-apa kata setan, kita gak usah ganggu mereka. Karena apa? Dagingnya aja udah lebih setan dari setan. Lo Alkitab bilang apa? Perbuatan daging itu telah nyata. Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, roh pemecah belah. Itu semua daging, itu bukan setan. Makanya jangan buru-buru tengking-tengking setan. Tengking dagingmu sendiri, amin. Amin. Tengking dirimu sendiri nih loh. Ya, jangan boro-boro tengking setan. Tengking kedaginganmu dalam nama Yesus. Ya, kita ini saudara semua berjuang melawan daging. Ikut Tuhan itu enggak enak. Ikut Yesus itu enggak enak. Kita harus menaklukkan daging ini dan itu tidak mudah. Saya tadi baru ngomong sama Ibu Emi di mobil, Bu. Jadi hamba Tuhan ya. Kadang-kadang kita ini harus benar tadi. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Gak enak ikut Yesus. Saya ini tipe istri yang ibu rumah tangga banget. Tanya sama suami saya. Saya tuh suka di rumah, saya tuh suka masak, saya suka urus tanaman, saya suka ngutak-ngatik anggrek, saya suka ngurusi rumah. Tapi sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, ini baru pulang dari Israel, pulang pelayanan, melayani
beberapa pendeta yang saya ajak ke Israel, lalu pulang saudara saya harus terbang lagi ke Surabaya, baru pulang dari Surabaya 1 hari, baru mau lihat anggrek, sudah dikirim Bu Emi, Bu, ting, besok pesawat jam sekian. Baru mau berpikir ini nanti saya pulang dari sini besok pelayanan full di Jakarta, tanggal 7 ke Surabaya, tanggal 8 kita ke Makassar lagi, Morowali, Tentena, Poso. Menyerahkan hak saudara. Secara daging gak enak, saya lebih pilih di rumah urus tanaman. Enak lihat anak di rumah, ketemu anak, kita ketemu. Tapi kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, maka seringkali ada hak-hak yang harus kita lepaskan. Ya, belum lagi kalau cuaca buruk, hujan deras harus terbang. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Ya, kadang-kadang deg-degan juga saudara. Pernah ngalami yang namanya pesawat, aduh ya terombang-ambing di dalam ya badai. Ya, jam 3 sore sudah gelap gulita, nggak ada cahaya masuk dalam awan hitam, hanya kilat menyambar-nyambar. Pesawatnya terpental ke bawah, darah Yesus Tuhan tolong. Tapi selalu ingat, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya siap-siap aja, biar lagi duduk begini bisa mati. Ya Pak ya? Makanya hidup ini kasih karunia. Nah saya bilang Tuhan, hidup saya adalah milik Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Hampir nggak jadi berangkat ke sini, sampai di sini tadi mau ke sini di hotel, perut saya dikocok. Memang ini Gorontalo ini memang rohnya luar biasa. Sudah di lobi kan, kenapa aman-aman, tiba-tiba dikocok perut saya sampai saya keringat dingin, nahan sakit perut. Ke toilet nggak ada apa-apa, tapi di perut dikocok kayak ada apa di dalam. Tapi saya percaya saudara, ini adalah sebuah awal yang baru buat Gorontalo. Tuhan sedang berperkara dengan kota ini.